Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alima ta'wil wa adim bin nasi bil hajji atuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam kajian Sapinah, kitab Sapinah madhab Panfikih madhab Imam Syafi'i. Insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada bab al-isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafanallahu bihi bi'ulumi wa barakati wa asrarih fi dharil anqal. Allahumma sakhil lana kutuba kullaha. Al-isti'anatu pasal menerangkan tentang meminta tolong. Paslun utawi iki iku pasal sawiji al-isti'anatu utawi pirang-pirang hukume. Jalu tulung iku arba'u hisolin papat pirong-pirong tingkah. Mubahatan sawiji iku wenang wa khilaful aula lan nuwaliane kautamaan wa makruhatun lan makruh wa wajibatun lan wajib. Pal mubahatu maka utawi wenang hiya iku wenang iku takribu alma'i, takribu morokaken banyu, wa khilaful aula lan utawi nuliyane kautamaan hiya iku khilaful aula sobbul ma'i ngocurkeun banyu ala nahwi al mutawadi ing atase sakitare wong kang wudu. Wal makruhatu lan utawi makruh hiya iku makruh liman kedue wong yagsilu kang masuhe sapa wong adoahu ing pirong-pirong anggotane wong. Wal wajibatu lan utawi wajib hiya iku wajib iku lil maridi kedue wong kang loro ing dal aji nalikane apes. Pasal menjelaskan tentang meminta tolong. Adapun meminta tolong itu ada 4. Yang dibolehkan, 1, minta tolong yang dibolehkan yaitu mendekatkan air untuk bersuci. Itu nomor 1 yang dibolehkan, ya. Yang kedua, ada yang menyalahi keutamaan, yaitu mengalirkan air kepada salah satu contoh atau seumpama orang yang berwudu. Jadi mengalirkan air kepada orang yang berwudu begini. Dia berwudu, kita yang mengalirkan airnya. Yang ketiga yang dimakruhkan yaitu
sucikan atau membasuh, maaf ya, membasuh kepada semua anggota wudhu seseorang yang sedang wudhu. Itu yang dimakruhkan. Yang keempat, yang diwajibkan yaitu mengalirkan air bagi orang yang sakit yang tidak bisa mengalirkan kepada air tersebut. Kalau orang yang sakit malah jadi wajib, ya, mengalirkan seperti orang yang sudah tanpa daksa, yang sudah tidak ada kemampuan untuk mengalirkan air, bahkan itu menjadi wajib mengalirkan airnya itu. Kita masuk kepada bab az-zakatu, zakat paslun utawi iki iku pasal sawiji al amwalu utawi pirang-pirang harta bondo alati tajibu kang wajib piha ing dalam pirang-pirang bondo opo az-zakatu zakat iku sittatu anwa'in, nenem piro-piro warna an-na'amu sawiji iku rojo kaya, wanakdani lan tatanduran jajadian, ya, wanakdani itu lan emas perak, ya, lan emas perak, maaf, wanakdani emas dan perak, wal muasyarah lan pirong-pirong cucukulan, wam walut tijarah lan piro-piro bondo dagangan, wajibuhalan utawi wajibe zakat harta bondo dagangan iku rubu usri kimati urudi tijarah warikaz wal ma'dinun. Rubu usrin kimati urudi tijarah warikaz wal ma'dinun. Jadi harta yang wajib dijakati, ya. Pasal menerangkan harta yang wajib dijakati apa saja, Dek. Jadi harus tahu, apalagi yang punya harta. Adapun harta yang wajib dijakati ada 6. 1 adalah hewan ternak, ingon-ingon bahasa Sundanya. Hewan ternak seperti domba, sapi dan kambing dan lain sebagainya, ya. Yang kedua emas dan perak, itu wajib dijakati. Yang ketiga pepelakan, ya, tumbuh-tumbuhan yang ditanam seperti buah korma. Kemudian harta dagangan. Yang kelima pependeman jahiliyah, ya, harta temuan jahiliyah. Yang keenam barang tambang, ya. Cara zakatnya hewan ternak, sapi atau kerbau, nisabnya 30 sapi kerbau atau kerbau, 30 sapi atau 30 kerbau. Jadi kalau sudah 30 sapi atau 30 kerbau ini wajib dijakati. Paham ya? Kalau belum mencapai 30 berarti belum wajib, ya. Zakatnya 1 sapi atau 1 kerbau dari 30, ya. Kemudian onta, nisabnya 5 onta. Jadi kalau bulunya 3 onta udah belum? Belum. Harus ada 5. Zakatnya 1 kambing, 1 domba, ya, sedikit sekali. 5 onta, 1 ontanya itu bisa lebih mahal daripada
satu mobil mewah, ya, lebih mahal dari sapi, ya. Onta itu sebanding dengan mobil mewah, deh, harganya itu. Sedangkan kambing paling 3 juta. Sedangkan ini dari 5 onta. Kalau domba atau kambing nisabnya 40 domba, ya. Kalau 40 wajib, kalau belum 40 tidak wajib. Zakatnya 1 domba. Kemudian emas. Nisabnya emas 20 miskol, 1 miskol itu 3,6 gram. 20 miskol 20 kali 3,6 gram sama dengan 75 atau 40 gram, berarti 72 gram. Zakatnya 72 gram seperempat atau 10/2,5%, ya. Itu di dalam zakat emas. Zakat perak nisabnya 200 dirham, 1 dirham 2,5 gram. Jadi zakatnya seperempat 10/2,5%. Jadi 200 dirham kali 2,5 gram sama dengan 500, ya, per 40 sama dengan 125 gram. Jadi nisabnya 500 gram itu zakatnya 12,5 gram, ya. Berarti mencapai harus segitu, ya. Kemudian tatanduran atau tumbuh-tumbuhan yang jadi itu nisabnya 5 ausak. 1 ausak 6 sok, 1 sok 4 mud. 1 mud itu sama dengan 6 ons, ya. Jadi 6 sok itu kali 4 mud sama dengan 24 kali 6 ons, ya. 144 kilo. Jadi dipaskannya rata-rata 150 gram. 150 kilogram, maaf. Jadi 1 ausak 150 kilogram kali 5 ausak sama dengan 750 kilogram. Jadi zakatnya 1/120-nya 5%, maka biayanya 1/10-nya 10% sama dengan 75 kilogram kalau tidak memakai biaya. Contoh diairi dengan hujan, itu gak pakai biaya. Kalau ke biaya itu dia pakai nyuruh orang buat menyiraminya gitu, atau pakai mesin buat mancing airnya buat nyiram, itu pakai biaya. Yang keempat, harta dagangan. Cara menghitung barang dagangan yaitu 1, duitnya, uangnya itu harus ada modal bati. Jadi modal dan untung. Barang yang ada yang maksud akan dijual maka harus dihitung harganya. Barang yang ada di situ yang mau dijual itu dihitung semua. Sabun ada 5 pak. Misal minyak ada sekian ribu liter, beras sekian karung, itu semuanya dihitung. Sampai yang kecil-kecil yang dijual dihitung. Sampai plastik-plastik yang dijual pun dihitung. Paham ya? Tagihan yang sudah masuk bayar, utang di luar yang masuk jatuh tempo itu dihitung. Kemudian semuanya dijumlahkan. Jadi zakatnya 1/4/10-nya dibagi 4 seperti 100 dibagi 4, 2,5% zakatnya, ya, cara penghitungannya, ya. Kemudian yang kelima, rikaz, barang temuan atau disebut harta karun, ya. Nisabnya hitungan emas 75 gram. Jadi zakatnya 1/5-nya itu 15 gram, ya. Kemudian makdinun itu barang tambang emas galian. Nisabnya hitungan emas 75 gram, zakatnya 1/4/10-nya itu 1,8 gram, ya. Itu kalau kita ngitung ke masalah zakat, ya. Jadi zakat tadi ada ketentuannya, ya. Jadi yang seperti itu tadi wajib dizakati, ya. Bagaimana Ustaz, misal saya jualan cengkeh, ya masuknya kepada penjualan gitu, ya. Masuknya itu.
Tadi bab zakat. Kita akan masuk ke wujubu saumi Ramadana. Dilihat deh, wujubu wajib saum Ramadan. Paslun utawi iki iku pasal sawiji. Yajibu wajib opo saumu Ramadana, poso Ramadan biahadi umuri khamsatin. Kita baca langsung ya, enggak dimanai ini biar cepat. Yahdi umri khamsatin ahaduha bikamali sab'ana salasina yauman wasaniha biru iyatil hilal pihaki man ro'ahu wa ingkana pasiqan wa salisuha bisubutihi pihaki man lam yarohu bi adlin syahadatin wa rabi'uha bi ikhbari adlin riwayatin mausukin bihi sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu amla au ghairi mausukin bihi in waqa'a fi qalbi sidquhu wa qamisuha bidanni dukhuli Ramadan bil izdihadi fi man istabaha alaihi zalika. Syarat sahnya wajib puasa di bulan Ramadan. Kita wajib puasa dulu ya. Wajib puasa di bulan Ramadan. Adapun sebab wajib puasa di bulan Ramadan itu ada 5 ya. Yang pertama dengan sebab sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Jadi disempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Itu yang pertama. Yang kedua dengan sebab melihatnya bulan penanggalan Ramadan bagi haknya orang yang melihat tanggal walaupun dia itu orang yang fasik. Ya. Artinya dia melihat hilal. Ya, melihat hilal. Makanya banyak di setiap daerah itu dibagikan orang yang tadi melihat hilal. Nanti setelah itu dikumpulkan baru berapa wilayah yang melihat dan berapa orang nanti dikumpulkan. Nah setelah itu disimpulkan nanti diputuskan oleh Kementerian Agama ya bahwa di sekian wilayah melihat hilal maka disumpah kemudian semua jatuh untuk hari tanggal 1 Ramadan dan semua untuk berpuasa begitu. Yang ketiga dengan sebab tetapnya tanggal 1 bulan Ramadan dengan persaksian orang yang adil di dalam persaksian bagi orang yang tidak melihat kepada ru'yah, kepada hilal. Yang keempat dengan sebab ada orang yang mengatakan yang adil di dalam melihat ru'yahnya dan ru'yahnya itu dari riwayat orang itu bisa dipercaya. Baik percaya atau tidak atau kata orang yang tidak bisa dipercaya juga ya. Adapun ketika hatinya membenarkan atau percaya kepada hatinya itu dibenarkan ya. Yang kelima dengan sebab menyangka masuknya bulan Ramadan dengan hasil ijtihad bagi orang yang dia tahu masuknya bulan Ramadan ya. Jadi kalau dia hasil ijtihadnya dia mengetahui maka tadi dia mempercayai atau menyangka masuknya sudah masuk bulan Ramadan. Adapun syarat-syaratnya puasa yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga bersih dari haid dan nifas, yang keempat tahu kepada waktu sah menerima kepada puasa. Jadi dia tahu ya waktu sahnya. Syarat wajibnya puasa, adapun syarat wajibnya puasa itu ada 5. Adapun syarat wajibnya puasa itu ada 5, 1 Islam. Harus wajib beragam Islam. Orang Hindu juga banyak yang puasa. Tapi enggak sah karena belum Islam. Yang kedua kena taklif artinya sudah balik dan berakal. Yang ketiga mampu berpuasa, yang keempat sehat, yang kelima diam di mukim, di lembur, di perkampungan, tidak sedang musafir.
Rukun puasa, adapun rukun puasa ada 3. 1, niat tiap hari. Niatnya dari setiap malam bagi orang yang puasa fardu. Yang kedua, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa bari seseorang itu yakin bahwa dia sedang puasa. Ya, maka tidak batal puasa bagi orang yang lupa. Aduh, lupa nih saya tadi makan. Langsung dikeluarin aja, ya. Nah, yang telah masuk itu rezeki, ya. Atau dipaksa, ya, atau bodoh karena bodohnya itu diampuni oleh syariat. Contoh dia memang nggak tahu sama sekali, itu beda lagi, ya. Yang ketiga ada orang yang berpuasa, ya, itu tadi syurut wujubi syaumi Ramadan. Jadi surutus sihati shaum Ramadan arba'atu asya, Islam wa aqlun wa naqaun min nahwil haid wa ilmun biqaunil waqti qabilan lisaumi. Adapun syarat wajib saum itu surut wujubihi khamsatu asya, Islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihatun wa iqamatun. Arkaunu saumi paslun arkanuhu salah satu asya niyatun lailan likulli yaumin fil fardi wa tarkul mubtir zakiran mukhtaron ghaira jahilin ma'duran wa shaimun. Tadi sudah disebutkan, ya, penjelasannya. Kemudian wujubul qadi li shaumi mal kafarati al udma wa ta'zir. Paslun wa utawi iki iku pasal sawiji wa yajibu ma'al qada li shaumin al kafaratu al udma wa ta'zir alaman absada saumahu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi li saumi. Wajib kodok puasa siapa saja yang merusak puasanya di bulan Ramadan dengan jalan berhubungan suami istri dengan disengaja. Jadi berhubungannya disengaja, bukan tidak disengaja. Kalau tidak disengaja sama dengan orang yang makan tadi, lupa, ya. Asalkan langsung dicabut misalnya. Maka orang tersebut orang yang dosa dengan sebab jinanya. Dan bagi orang tersebut ada 3 kewajiban. Apa saja? Orang yang sengaja melakukan jima berhubungan suami istri itu yang pertama wajib kodok. Yang kedua wajib kiparah ujma. Kiparah ujma yaitu memerdekakan abid hamba sahaya atau puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau batal 1 hari harus ngulang lagi 2 bulan lagi. Ya, itu kiparahnya. Yang ketiga wajib ditakzir. Nah, ini tadi wajib kodok puasa. Alhamdulillah uraian singkat tadi mengenai beberapa tetap puasa Ramadan. Insya Allah nanti kita akan masuk ke wajib kodok dan wajib penahan di dalam puasa, ya. Nanti kita akan teruskan lagi karena sudah waktu menjelang buka. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kajian kitab Safinah selanjutnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat Nusantara yang telah menyaksikan video ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian selanjutnya di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.